Pernah tidak kamu membayangkan kalau semua yang kamu takut kehilangan benar-benar hilang? Pekerjaan, orang yang kamu sayang, rencana yang sudah kamu susun rapi. Assalamualaikum, apa kabar kamu malam ini? Semoga kamu yang sedang menonton dari kamar kecilmu, dari ruang tamu yang lampunya redup, atau mungkin dari tempat kerja saat istirahat, semoga kamu dalam keadaan cukup tenang. Coba tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana? Aku senang membayangkan video ini menemani banyak orang di tempat yang berbeda. Terima kasih untuk kamu yang sudah like dan subscribe. Semoga setiap kebaikan kecil yang kamu lakukan kembali dalam bentuk kebaikan yang lebih besar. Semoga kamu selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang yang bermanfaat, dan doa-doa yang kamu simpan dalam diam, satu persatu Allah kabulkan di waktu yang tepat. Malam ini kita tidak akan bicara tentang kesuksesan. Kita tidak akan bicara tentang cara cepat berhasil. Kita akan bicara tentang kehilangan, tentang orang-orang yang kehilangan banyak hal, tapi justru menemukan sesuatu yang lebih dalam di dalam dirinya. Karena kadang, hidup tidak membentuk kita lewat apa yang kita miliki, tapi lewat apa yang kita relakan pergi. Poin 1. Kehilangan mengajarkan kita apa yang benar-benar penting. Saya pernah mengenal seseorang, bukan orang terkenal, bukan orang hebat menurut dunia. Ia kehilangan pekerjaannya saat usia tidak lagi muda. Tabungannya habis pelan-pelan, beberapa teman menjauh, bahkan ada keluarga yang mulai menjaga jarak. Awalnya ia marah, merasa hidup tidak adil, tapi setelah beberapa waktu, ia berkata sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Setelah semuanya pergi, saya baru tahu siapa yang benar-benar tinggal. Kehilangan itu seperti angin kencang. Ia menggugurkan daun-daun yang rapuh, menyisakan akar yang benar-benar kuat. Kadang kita baru sadar, yang selama ini kita anggap penting, ternyata hanya kebiasaan, status, pengakuan, lingkaran pertemanan yang ramai. Saat itu hilang, yang tersisa hanya diri kita sendiri. Dan disitulah pelajaran pertama muncul. Kita tidak pernah benar-benar tahu siapa diri kita, sampai sesuatu yang kita andalkan diambil. Kehilangan memang tidak nyaman, tapi ia membersihkan ilusi. Ia memaksa kita bertanya, kalau semua ini hilang, aku masih punya apa? Dan jawaban itu seringkali adalah keteguhan yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Poin 2. Kehilangan melatih keteguhan batin. Ada orang yang kehilangan usaha yang ia bangun bertahun-tahun. Ada yang kehilangan orang yang sangat dicintai. Ada yang kehilangan kesempatan besar yang hampir ia genggam. Rasanya kosong, sepi, seperti berdiri di ruangan luas tanpa suara. Tapi di ruang kosong itu, justru ada ruang untuk bertumbuh. Orang yang kehilangan banyak hal biasanya menjadi lebih tenang. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia sudah tahu rasanya jatuh. Ia tidak mudah panik, tidak mudah silau, tidak mudah terguncang oleh hal-hal kecil. Kenapa? Karena ia sudah pernah kehilangan sesuatu yang besar. Dan anehnya, kehilangan besar sering membuat masalah kecil terlihat lebih ringan. Keteguhan batin bukan datang dari hidup yang selalu mulus, tapi dari luka yang dipeluk dengan sabar. Orang yang pernah kehilangan banyak hal belajar satu hal penting. Segala sesuatu bisa pergi, tapi cara kita menyikapi itu pilihan. Dan pilihan itulah yang membentuk jiwa. Poin 3. Kehilangan mengajarkan kita melepaskan dengan ikhlas. Yang serba cepat, semua ingin segera. Semua ingin pasti. Tapi hidup tidak selalu mengikuti rencana kita. Ada yang sudah merancang masa depan dengan sangat rapi, tapi satu kejadian mengubah semuanya.
Di titik itu ada dua pilihan, menjadi pahit atau menjadi matang. Orang yang kehilangan banyak hal dan tetap bertahan, biasanya memilih untuk matang. Ia berhenti bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" dan mulai bertanya, "Apa yang bisa kupelajari dari ini?" Itu pergeseran kecil, tapi dampaknya besar. Karena saat kita berhenti melawan kenyataan, energi kita kembali utuh. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan memang ditakdirkan tinggal. Ada yang datang untuk menetap, ada yang datang untuk menguatkan, ada juga yang datang hanya untuk menguji, dan semua punya perannya masing-masing. Kalau hari ini kamu sedang kehilangan sesuatu, pekerjaan, hubungan, kepercayaan, atau mungkin harapan, aku tidak akan bilang, "Tenang saja, semua pasti indah," karena hidup tidak sesederhana itu. Tapi aku bisa bilang ini, kehilangan tidak pernah datang tanpa membawa pelajaran, dan keteguhan tidak pernah lahir dari kenyamanan. Kalau semua yang kamu takut kehilangan benar-benar hilang, apakah kamu benar-benar akan hancur? Atau sebenarnya kamu akan menemukan versi dirimu yang lebih kuat? Kadang Tuhan mengurangi sesuatu dalam hidup kita, bukan untuk menyakiti, tapi untuk meringankan beban yang tidak kita sadari. Karena tidak semua yang kita genggam itu perlu. Sebagian hanya membuat kita lelah. Sebelum kamu tidur, coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang pernah hilang dalam hidupku, dan pelajaran apa yang diam-diam ia tinggalkan? Mungkin kamu tidak akan langsung menemukan jawabannya. Tidak apa-apa. Yang penting, kamu tetap berdiri, tetap berjalan, walau pelan. Karena orang yang kehilangan banyak hal dan tetap memilih untuk lembut pada hidup adalah orang yang sebenarnya sedang bertumbuh sangat dalam. Kalau video ini menemanimu malam ini, dan kamu merasa tidak sendirian, silakan tinggalkan jejak kecil, like atau komentar sederhana. Bukan untuk angka, tapi supaya kita tahu ada banyak orang yang sedang belajar kuat bersama. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga kamu selalu diberi hati yang tenang, langkah yang mantap, dan kekuatan untuk melepas tanpa kehilangan arah. Sampai bertemu di refleksi berikutnya. Wassalamualaikum. Sebelum kita benar-benar menutup pertemuan malam ini, izinkan saya menyampaikan sesuatu dengan pelan. Kalau video ini terasa menemani, kalau ada satu kalimat saja yang membuat hati kamu sedikit lebih ringan, itu sudah cukup bagi saya. Channel ini tidak dibuat untuk menjadi yang paling ramai, tidak juga untuk menjadi yang paling cepat. Channel ini dibuat untuk menjadi ruang kecil, tempat kita bisa berhenti sebentar, bernapas, dan mengingat kembali arah hidup. Kalau kamu merasa ruang seperti ini penting, kamu boleh membantu menjaganya tetap hidup. Caranya sederhana, dengan menekan tombol like, atau subscribe jika kamu ingin kembali lagi di malam-malam berikutnya. Bukan karena saya butuh angka, tapi karena setiap dukungan kecil membuat pesan seperti ini bisa sampai ke lebih banyak orang yang mungkin sedang diam-diam berjuang. Kita tidak pernah tahu siapa yang sedang merasa sendirian malam ini, siapa yang sedang kehilangan arah, siapa yang sedang butuh satu kalimat sederhana untuk bertahan satu hari lagi. Dan mungkin video seperti ini bisa menjadi jembatan kecil. Kalau kamu punya cerita atau sedang berada di fase hidup yang tidak mudah, kamu juga boleh menuliskannya di kolom komentar. Tidak perlu panjang, tidak perlu sempurna. Kadang satu kalimat jujur bisa menguatkan banyak orang lain yang membaca. Di sini kita tidak saling menghakimi, kita hanya saling menguatkan dalam diam. Kalau suatu hari kamu merasa lelah dan butuh tempat untuk kembali berpikir dengan tenang, silahkan kembali ke sini. Saya akan berusaha menjaga ruang ini tetap sederhana, tetap jujur, dan tetap manusiawi. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang,
Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, dan kamu memilih menghabiskannya di sini. Itu bukan hal kecil. Semoga setiap langkahmu dimudahkan. Semoga hatimu tidak mudah goyah. Dan semoga kamu selalu diberi kekuatan, bahkan saat tidak ada yang melihat perjuanganmu. Kalau memang kamu merasa cocok dengan suasana seperti ini, kita bisa berjalan pelan bersama. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu menjadi siapa-siapa. Cukup menjadi diri sendiri yang sedang belajar lebih kuat. Sampai bertemu di refleksi berikutnya.